Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, Yani. Halo Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah Bu, lama ya kita nggak bikin video seperti ini ya. Iya. Nah ini mau tanya-tanya Bu, ini kan kondisi perpolitikan di Indonesia menjelang Pilpres ini kan sangat panas sekali ya. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini Pak Jokowi dan keluarganya lagi menjadi sorotan, bahkan lagi menjadi hujatan oleh banyak pihak tentang dijadikannya Mas Gibran sebagai cawapres Prabowo. Nah, ini pandangannya jenengan gimana Bu menanggapi hal tersebut? Iya Pak, terima kasih. Kalau menurut saya ya Pak ya, jujur ya, saya juga sedikit prihatin dengan keadaan seperti ini. Kecewa lah ya. Iya, kecewa lah Pak. Saya melihat Pak Jokowi itu adalah sosok pemerintah yang baik, bijaksana, Pemimpin dan lah ya. pemimpin. Iya, Pak Jokowi itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, menjalankan segala program pemerintahan di Indonesia ini, dan sekarang Indonesia ini sedikit demi sedikit telah dibawa menuju kemajuan oleh Pak Jokowi Pak. Saya sebagai rakyat kecil ya Pak ya, saya itu merasakan kepuasan, merasakan rasa bahagia. Karena apa? Di luar sana dengan pemimpin Pak Jokowi itu sudah memberi nama harum, nama baik. Mereka yang di luar sana mengagumi kita dengan kinerja Pak Jokowi, dengan kebaikan Pak Jokowi, dengan segala program-program Pak Jokowi. Jadinya ya saya tuh kasihan Pak sebenarnya. Saya kasihan dengan Pak Jokowi, dengan apa yang dikatakan orang-orang itu, seperti mereka ingin menghujat, mereka menjelek-jelekan Pak Jokowi. Seperti itu saya merasa sakit juga Pak. Kenapa? Padahal saya itu bangga dengan Pak Jokowi, punya presiden yang bagus, pinter, disukai banyak negara, dikagumi banyak pemimpin luar sana. Tapi kok di dalam negeri kok disepelekan, kok dihujat, disakiti. Seperti itu kan, mana perasaan kita? Mana kita? Apakah nggak pernah melihat bagaimana kinerja Pak Jokowi, bagaimana perubahan yang dilakukan di negara kita? Kok karena rasa sakit hati sedikit seperti itu kok langsung menjelek-jelekan, menghina? Berarti kan sama saja kita itu busuk hatinya Pak, gitu. Kan gini Bu, itu kan masalahnya kan Pak Jokowi dianggap melanggar batas konstitusi ya, dengan meloloskan Mas Gibran melalui MK yang umurnya kan belum cukup. Itu meloloskan Mas Gibran dan itu dianggap sebagai kesalahan yang fatal karena juga telah berpaling dari PDIP yang membesarkan namanya. Ini menurut jenengan gimana? Kalau untuk masalah Mas Gibran ya Pak ya, dia menjadi wakilnya Pak Prabowo. Kalau menurut saya itu menciderai konstitusi Pak. Ya sedikit menciderai konstitusi ya Pak ya. Karena ya melanggar itu tadi ya. Ada karena kan ketua MK itu pamannya ya. Jadi ada unsur keluarganya gitu loh. Iya, tapi juga nggak tahu apakah itu benar. Tapi kan juga nggak tahu ya kita Pak. Terus untuk masalah PDI Pak, kok antara Pak Jokowi sama Pak PDI itu saya rasa melihat kenyataannya selama 10 tahun ini, saya rasa itu Pak, mereka itu bagaikan dua orang yang saling membutuhkan Pak. PDI juga membutuhkan calon, Pak Jokowi membutuhkan dukungan, dan mereka itu bersatu. Niatnya apa Pak? Niatnya untuk negara kita, bekerja ikhlas membangun bangsa negara Indonesia ini menuju kemajuan. Coba kalau Pak Jokowi nggak nyalon,
bisa dipimpin oleh orang lain, belum tentu orang lain itu bisa seperti Pak Jokowi juga, Dan Pak. mendongkrak suara PDIP Iya, juga ya. Pak Jokowi juga mendongkrak suara PDIP. Jadi mereka berdua itu seperti sama-sama ketergantungan, sama-sama membutuhkan Membutuhkan, gitu. Jadi ya kita ya harus berpikir bahwa semua itu karena jalannya Allah, Pak. Semua itu karena tangan Allah yang membuat mereka itu bersatu. Coba kalau kita nggak memikirkan seperti itu, pasti adanya benci, rasa adanya tidak suka seperti itu. Saya coba Pak Jokowi kalau nggak ada saya, mana mungkin jadi presiden ya, seperti itu. Jangan seperti itu, Pak. Seharusnya kita itu lebih dewasa, lebih berpikir bahwa itu jalan Allah. Allah pasti tidak ingin rakyat Indonesia itu dipimpin oleh orang yang salah. Seperti itu, Pak. Terus gini Bu, ini kan PDIP juga mulai menyerang Pak Jokowi soal isu 3 periode katanya dengan nama Pak Lurah. Katanya Pak Jokowi menginginkan hal itu. Itu menurut jenengan gimana, Bu? Kalau untuk masalah itu ya, Pak ya, menurut saya kata 3 periode itu sebenarnya dulu itu diungkapkan oleh Bapak Amin Rais. Maaf ya, Pak ya. Pak Amin Rais itu kan sedikit agak nggak suka gitu sama Pak Jokowi. Emang nggak suka, bukan sedikit. Iya, nggak suka dengan Pak Jokowi, makanya dia melontarkan kata-kata seperti itu biar terjadi pemahaman yang tidak baik di kalangan Pak Jokowi. Nah, kalau PDI bilang seperti itu ya seharusnya ya nggak benar. Saya tahu bahwa Pak Jokowi itu orangnya cerdas. Cukup untuk 2 periode ini dia mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan Pak Jokowi waktu itu juga sudah menolak ya. Iya, Pak Jokowi juga sudah menolak. Dan itu 3 periode itu nggak ada gitu. Pak Jokowi juga tahu bagaimana cara memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat lain untuk memimpin Indonesia ini, Pak. Jadi apa yang diberikan Pak Jokowi itu, sosok Pak Jokowi itu, dia sudah memberi teladan lah, Pak, untuk semua tokoh politik di Indonesia, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Berarti jenengan nggak rela ya ketika Pak Jokowi saat ini menjadi barang hujatan oleh beberapa pihak ya. Lah justru saya nggak rela, sakit hati, Pak. Karena sudah merasakan kinerja Pak Jokowi. Iya, kinerja Pak Jokowi, baiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kerja tanpa lelah. Setelah kunjungan ini, masih tetap berkunjung kemana-mana ke seluruh Indonesia. Coba presiden lain, apakah pernah melakukan seperti itu? Tidak kan, Pak. Dia itu, saya tahu Pak Jokowi itu ikhlas dalam menjalankan tugasnya, Pak. Oke ya, Bu. Iya, Ada Pak. lagi, Bu? Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, Dan Pak. sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.